Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan bagian kita setelah kemarin kita membahas tentang tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya. Bab berikutnya tentang bab nahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Nanti akan beriringan dengan bab fi man sunnatan sanna sunnatan hasanah, bahwa dilarang melakukan hal yang kita kenal dengan sebutan bid'ah, dan muhdatsatil umur, hal-hal baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata cara ibadah itu sudah Allah tegaskan syariatnya bagaimana, dalam Al-Qur'an, dalam hadis, bagaimana kita puasa, dan itu menjadi pokok-pokok ajaran agama yang diketahui oleh para ulama dan diajarkan kepada masyarakat. Semua insya Allah usul masalah-masalah pokok itu sudah diketahui. Kemudian bid'ah, sesuatu yang baru, adalah cara ibadah yang tidak sama dengan cara-cara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, diajarkan oleh para ulama sebagai pokok-pokok agama tadi. Kemarin ada sholat, karena sudah viral ya, semua orang tahu mungkin, di As-Zaitun, tahu As-Zaitun ya, bagaimana cara ibadah yang aneh-aneh, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Saya lupa itu sholat Id atau sholat Jumat, sholat Id ya. Nah ini tentu sesuatu yang disebut bid'ah, yang menyelisih pokok-pokok agama seperti itu. Ya. Jelas bagaimana tata cara sholat, ketentuan bagaimana posisi imam dan seterusnya. Kemudian dalam rangkaian ibadah-ibadah, kalau itu sholat menjadi rukun yang paling pokok ya, yang menonjol juga misalnya tata cara tadi siang. Kita semua tahu bagaimana siang itu berawal dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Itu jelas semua orang tahu, karena itu adalah pelajaran dalam siang ya. Kemudian siang itu tidak boleh disambung, misalnya ada orang yang puasa 24 jam ya, dan ketentuan nggak boleh buka sebelum misalnya subuh lagi. Itu jelas, dan namanya siam wisol, puasa yang bersambung terus. Nah ini tentu tata cara siam yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah hal semacam itulah yang disebut bid'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika yang benar sesuai sunnah itu sudah jelas. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat ke-10, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Maka apakah setelah kebenaran tidak ada lagi kecuali illa dhalal. Ya, setelah kebenaran ternyata selebihnya adalah kesesatan. Allah juga berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Sesuatu yang kata para ulama ya, usuluha, masalah-masalah pokok usul agama ini sudah jelas, sudah baku ya. Maka Allah katakan, tidak saya sisakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada segala sesuatu kecuali sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat yang lain, An-Nisa 59, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau kalian berselisih pendapat
furu' cabang yang lanjutan, maka memang di situ mungkin ada perbedaan-perbedaan. Apa yang kita kenal dengan yang sering disebutkan dari sholat subuh ada qunut atau tidak, cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal, sering ada perbedaan cara kirim pahala tahlilan, yasinan atau bagaimana. Nah ini tergolong masalah-masalah furu'. Nah, istilah bid'ah itu tidak diterapkan pada masalah-masalah yang furu'iyah seperti itu. Bid'ah itu disebutkan yunaqidu usulah, yang menyalahi usul pokok-pokok ajaran agama ini. Begitu juga tentang sabda Rasulullah SAW terkait dengan masalah bid'ah, seperti sabda beliau, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, muttafaqun alaih. Barang siapa mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama ini, sesuatu yang bukan dari ajarannya, maka dia ditolak, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi dalam masalah-masalah pokok. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, sama. Barang siapa melakukan satu amal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ditolak. Ada orang berpuasa tadi nyambung, ada orang sholatnya dirubah menjadi 3 kali saja misalnya. Itu ada sampai sekarang. Karena sholatnya selalu dijamak, subuh sendiri, zuhur dan asar digabung, maghrib dan isya digabung, dijamak seterusnya. Maka sholat itu hanya 3 waktu, meskipun aslinya 5 tapi digabung terus. Dalam ajaran pokok agama kita, sholat itu boleh dijamak kalau misalnya musafir, atau hujan deras yang kalau nanti kembali ke rumah nggak bisa balik lagi ke masjid, maka boleh dijamak. Nah, di luar itu maka tidak dijamak lagi. Nah sekarang ada orang yang mengajarkan sholat dijamak terus dan sejenisnya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling panjang, Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'ainah. Sebelum menerangkan tentang bid'ah, sesuatu yang baru, ajaran baru dalam agama, sahabat Jabir bin Abdullah menerangkan bagaimana Rasulullah berkhutbah. Ketika beliau berkhutbah itu ihmarat 'ainah, mata beliau sampai berwarna merah. Artinya apa? Ketika berkhutbah itu dengan sepenuh hati dihayati, tidak banyak selingan-selingan, candaan-candaan. Jadi serius berkhutbah. Wa ala sawtuh, suaranya pun lantang, jelas, keras. Wastadda ghadabu, kalau terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau pun dengan marah disampaikan itu adalah pelanggaran. Hatta ka'annahu mundhiru jaish. Jadi seakan-akan Rasulullah itu kalau lagi ceramah memberikan arahan khutbah itu seperti orang yang memberikan peringatan akan adanya satu pasukan. Yaqulu, beliau berkata, bersabda, sabbahakum wa massakum, pagi kalian dan sore kalian. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, bu'istu ana wasa'atu kahatain, saya diutus, artinya masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kejadian
kejadian hari kiamat wasa'atu, datangnya kiamat itu kahatain, dekat banget seperti dua jari ini, antara dari tengah dan jari telunjuk. Wa yuqarrinu baina usbu'aini, dan beliau menggabungkan antara dua jari as-sababati wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi beliau mengingatkan dengan sangat jelas, keras, ya, saya diutus hari kiamat itu sudah dekat banget seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah ini. Wa yaqul, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, ya, setelah itu semua, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik kalam, perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk adalah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebaik-baik kalam Allah, sebaik petunjuk Rasulullah. Nah, setelah itu dia mengingatkan, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk cara ibadah adalah cara-cara yang baru, cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kitab Allah, atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara ibadah yang muncul sendiri atau dimunculkan belakangan, nggak dikenal oleh para ulama, karena para ulama pasti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, itu berarti cara yang baru, ya, yang terburuk kata Rasulullah SAW. Dan itu tergolong bakul bid'atin dhalalah, itu masalah namanya bid'ah yang sesat. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengingatkan, amma ana aulan nasi au aula bi kulli mu'min min nafsihi, saya lebih, ya, berhak terhadap setiap mukmin dari dirinya sendiri. Artinya Rasulullah itu punya hak, yang diantara hak Rasulullah itu ditaati lebih dibanding ketaatan seseorang, perhatian seseorang kepada dirinya sendiri. Kalau setiap orang memperhatikan dirinya sendiri, makannya, pakaiannya, minumannya, dan lain-lain, itu biasa. Dan beliau mengingatkan apa yang dibutuhkan, dalam hal ini yang diajarkan, diperintahkan oleh Rasulullah, terutama dalam tadi cara-cara ibadah, itu lebih perlu diperhatikan oleh orang beriman dibanding memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kesehariannya itu. Ya, kalau kaitannya ibadah, maka kita harus memperhatikan cara ibadah kita lebih besar dibanding perhatian kita pada makan minum kita, karena cara ibadah itu adalah tentu cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man taraka malan fali ahli. Beliau juga mengingatkan, ini kalau kita sekarang, ya, pada zaman Nabi masih hidup dengan para sahabat itu, beliau benar-benar nagih, minta, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu datang, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, tidak ada orang yang lebih aku cintai dibanding engkau kecuali diriku sendiri, kata Umar. Rasulullah menjawab, tidak bisa, kamu tidak boleh mencintai dirimu lebih dalam dibanding kecintaanmu terhadap diriku, kata Rasulullah. Jadi benar-benar harus lebih mencintai Rasulullah dibanding dirinya sendiri. Itu para sahabat, termasuk sahabat Umar radhiyallahu anhu yang hidup bersama Rasulullah. Kita yang hidup setelah Rasulullah, bentuk bukti kecintaan kita adalah lebih mendahulukan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah.
Mencintai kita kadang-kadang melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, berupa perhatian kepada kemaslahatan. Ya. Kadang-kadang kita malas beribadah, kadang-kadang kita melanggar aturan Allah. Kita santai aja, gitu ya. Kita maksiat, kadang-kadang nggak merasa bersalah. Nah, ketika ada kemungkaran terjadi pada kita umatnya itu, Rasulullah lebih perhatian, lebih takut, lebih sedih dibanding kita sendiri. Maka ketika Rasulullah dibacakan ayat Al-Quran oleh seorang sahabat bahwa nanti Nabi itu akan menjadi saksi terhadap umatnya, karena nanti umat-umat manusia semua dikumpulkan, dipertemukan dengan nabinya masing-masing, ditanya, ya, para nabi ditanya, bagaimana umatmu, sudah kau sampaikan, ya, perintah ajaran agamamu, semua dipertemukan dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi tentu menjawab sudah. Nanti Rasulullah juga ditanya, bagaimana ajaran agamamu, agama ini sudah kau sampaikan pada umatmu. Ya. Ketika memikirkan suasana itu, Rasulullah akan ditanya di hadapan Allah, kemudian di hadapan, ditanya oleh Allah di hadapan umatnya. Rasulullah tidak bisa membayangkan keadaan itu. Kalau sekarang dikonfrontir, ditanya, di cross check kepada orang yang mengaku atau tidak mengaku. Nah, ketika membaca atau mendengar ayat itu, beliau menangis. Ini bukti bagaimana kecintaan beliau terhadap kita umatnya. Kadang-kadang lebih beliau mencintai, memperhatikan kita dibanding diri kita pribadi kita masing-masing. Dan beliau mengatakan, antara kamaran dari ahli, barang siapa meninggal kemudian ada warisannya, warisan itu dibagi untuk keluarganya. Tapi waman taraka dainan aw dhaya'an, siapa yang meninggal masih punya tanggungan utang, termasuk pada hal yang sifatnya materi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'ana fa'ilayya wa alayya, maka saya yang akan membayarnya. Masya Allah, ya. Jadi lahir batin jamaah sekalian, dunia akhirat Rasulullah itu memikirkan kita. Ya, ini kaitannya dengan, maka dari itu ya kita harus benar-benar mengikuti contoh-contoh dan perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kalau kita itu menjadi umatnya yang saleh, maka Rasulullah senang banget, bangga banget, bahkan ditunjukkan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Tapi kalau kita tidak saleh, Rasulullah sedih banget. Ya. Lalu mendengar ayat misalnya akan kejadian itu, Rasulullah sudah menangis. Nah, inilah bentuk kecintaan yang sesungguhnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, sekali itu simpulannya sama ya. Bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah mengikuti contoh, perintah, sunnah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selain mengikuti contoh dalam beribadah, yang perlu kita kuatkan adalah semangat ibadah kita. Masya Allah ya, semangat sholat, alhamdulillah kita sudah rutin ya, sholat jamaahnya, kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya ini perlu kita jaga, karena itu ditekankan banget oleh Rasulullah SAW. Sholat malamnya ya, sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan kita menjalankannya itu sebagai, kalau dalam tanda kutip, balas budi ya. Kalau kita ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita, orang yang misalnya kita kesulitan SPP, nyekolahin anak, ada orang yang menjadi orang tua asuh untuk anak kita. Kebayang nanti kita akan berterima kasih banget. Kebutuhan apa yang bisa kita bantu untuk orang tua asuh anak kita dengan sukarela, ya. Bahkan harus
berkorban, berjuang, insya Allah kita tidak segan-segan. Kenapa? Sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada beliau. Atau apa saja ada kesulitan yang kita alami, ya mungkin bentuknya bukan materi, ada orang yang membantu kita, biasanya kita akan memberi ucapan terima kasih itu nggak hitung-hitung lagi, ya hitung-hitungan lagi. Orang yang paling berjasa untuk kita adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu memikirkan urusan dunia kita. Yang paling diperhatikan oleh beliau adalah urusan akhirat kita. Oleh karena itu, ya, sebagai bentuk salah satu ucapan terima kasih dalam tanda kutip, ya, bersyukurnya kita kepada Allah atas perjuangan bahkan pengorbanan Rasulullah SAW, kita juga berkorban berjuang dalam menunaikan ibadah-ibadah yang beliau cintai. Termasuk mengajak orang lain untuk lebih baik, namanya dakwah. Ad'u ila Allahi ala basirah. Rasulullah itu diantara tugas utamanya saya mengajak berdakwah, untuk mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sekitar kita itu banyak sekali orang-orang yang tadi semangat ibadahnya saja masih mungkin bolong-bolong, bahkan ibadah yang terbaik sholat. Sebagai umat Rasulullah yang mencintai, berterima kasih kepada Rasulullah SAW, kita juga tergerak. Rasulullah itu dalam berdakwah berjuang, berkorban, bahkan mengambil resiko. Alhamdulillah mungkin kita berdakwah mengajak orang berbuat baik itu tidak banyak pengorbanan, tidak ada resikonya. Mengajak tadi, mengajak sholat, atau mengajak untuk berbuat jujur. Kalau sholat itu antara sesama dengan Allah, kalau jujur itu dengan sesama, tidak menipu orang, itu tidak kalah penting. Ya. Tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya ada yang kurang-kurang dalam sholat fardunya kurang, kan Allah memerintahkan melalui sholat sunnah. Coba ditutup, ditambah kekurangan sholat wajib itu dengan sholat sunnah, bisa selesai. Karena kalau haknya dengan Allah itu ada ampunan-ampunan yang mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita memang mau beribadah. Yang repot adalah kalau orang itu suka ganggu orang lain, membohongi, menipu, mengambil hak orang lain, yang beberapa kali kita angkat, korupsi misalnya, itu bahaya banget. Karena itu tidak bisa ditutup dengan istighfar, harus diselesaikan. Dan itu yang paling Rasulullah takutkan juga. Kalau ada orang mengambil hak orang lain, urusannya nanti bisa sampai hari kiamat. Nah, ini Rasulullah juga sangat perhatian kepada seperti itu, mengambil hak orang lain. Dia juga mengingatkan, jangan sampai ada di antara kalian mengambil hak orang lain. Ingat, kalau itu terjadi adalah mengambil neraka. Bahkan ketika ada orang mengadu kepada Rasulullah, ini ngaku ya, ini punya saya, ini punya saya. Ya, beliau juga terangkan, mungkin saya salah dalam memberikan keputusan. Kalau saya menangkan seseorang yang bukan haknya, hati-hati, itu adalah neraka, kata beliau. Jadi kalau ada orang yang mengambil orang lain, itu kita juga perlu bersemangat untuk mengingatkan. Itu bahaya, lebih bahaya dari kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa diselesaikan dengan istighfar, tidak ditutup dengan amal soleh lain. Orang mengambil hak orang lain itu tidak bisa ditutup dengan sedekah misalnya, tidak bisa. Kecuali diselesaikan dengan yang bersangkutan. Nah, ini bentuk-bentuk kecintaan Rasulullah kepada kita, dan tentu kita sambut dengan perjuangan kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Teman sekalian, bab yang beriringan, kalau tadi cara ibadah yang tidak dicontohkan, sekarang siapa yang mencontohkan amal soleh. Nah, ini amal soleh yang sifatnya luas. Ya. Kalau ibadah yang pokok tidak ada tambahan, tapi ada ibadah-ibadah sifatnya luas. Ya. Mencontohkan bagaimana bersedekah yang pahalanya
Misalnya sedekah ilmu, ya. Atau contoh sedekah sumur, ya. Orang kesulitan air kita kita panggil tukang sumur, kita minta digali, kita biayai semua, airnya terus bermanfaat kepada orang lain. Itu contoh ibadah yang kita bisa kembangkan, kita kreasikan, kita cari cara yang baru. Intinya sedekah, bagaimana sedekah yang bermanfaat luas itu yang boleh kita membuat contoh-contoh yang terbaik, yang kreatif di situ. Bukan kreatif dalam sholat, soal itu dibikin dirubah-rubah, bukan itu tempatnya. Yang di sini adalah contohnya. Nah, maka kemudian kalau ada orang ya membuat sumur untuk umum, ya, kalau sumurnya itu dangkal, misalnya musim kemarau kering semua, nah kita bikin sumur yang dalam, ya. Kemudian sepanjang waktu tidaklah kering, ya. Ketika musim kemarau orang di rumahnya pada kering sumurnya, bisa mengambil sumur yang kita bikin itu, masya Allah, setiap ada orang yang mengambil air di situ, otomatis kita berpahala. Ada orang lain kepikiran yang sama, di kampung yang lain sama, iya, di kali berjuang dekat masjid Anda tapi orang bikin sumur untuk umum. Saya juga mau bikin dong di kampung sana, supaya kalau ada masalah sama orang-orang mendapatkan air. Itu namanya sunnah hasanah, contoh yang baik. Nah ini sebaliknya yang tadi, contoh baik dalam memang sesuatu yang harus dipikirkan bagaimana cara terbaiknya. Untuk yang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, doa yang kita mungkin hafal, ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami suami, istri, anak cucu yang menjadi sumber kebahagiaan. Insyaallah doa ini sedikit banyak sudah kita rasakan. Keluarga kita membahagiakan kita, gitu ya. Capek di luar rumah, pulang itu bahagia. Nah, ini sudah Allah kabulkan, meskipun tidak selamanya. Ya, kadang-kadang pulang rumah malah sumpah, kadang-kadang kalau lagi nggak akur gitu ya. Tapi secara umum dikabulkan. Nah, doa berikutnya adalah waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam. Imam di sini para ulama sebutkan menjadi contoh teladan. Nah, ini bentuknya luas. Tadi kita boleh memikirkan bagaimana caranya. Ya. Ada orang sengaja, ya. Ini orang kaya kok nggak pernah sedekah. Ya. Kemudian kita yang mungkin nggak kaya tapi sedekah, mungkin kita bukan pengen pamer, tapi kita tunjukkan ada orang yang keliling lapar, kita kasih nasi misalnya, atau ketemu orang kesulitan kita kasih bantuan, ya. Dan sengaja kita tunjukkan supaya orang kaya tergerak. Itu namanya sedekah yang terang-terangan. Itu boleh, bahkan Allah puji dalam Al-Quran. Banyak ayat yang mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka menginfakkan sebagian rezeki yang saya berikan dengan sembunyi-sembunyi, rahasia, atau yang alaniyah, terang-terangan. Nah, masing-masing punya keutamaan. Kalau kita sedekah diam-diam, keutamanya masih ingat apa ini? Akan dijamin dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Orang sedekah, tangan kirinya aja nggak tahu yang disedekahkan tangan kanan, apalagi istrinya lebih nggak tahu lagi. Itu perlu kita sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Tapi jika kali lain kita boleh dan bagus sedekah dengan terang-terangan. Keutamanya apa? Supaya menyemangati orang lain untuk ikut sedekah. Contohnya tadi, ini orang kaya nggak sedekah sih, saya akan sedekah. Ya, dan dilihatin supaya dia tergerak. Oh iya, tetangga saya yang hidupnya pas-pasan aja mau bantuin orang lain, masa saya tidak. Nah, itu contoh yang baik, sunnah hasanah. Kalau kemudian orang lain itu sedekah, tapi kata di sumber tadi orang lain beri sumber yang sama, kita yang memberi contoh itu mendapatkan pahala double. Ya.
persis dengan orang yang mencontoh meniru kita. Itu namanya waj'alna lil muttaqina imama. Kita menjadi contoh. Nah, kita perlu berpikir contoh kebaikan apa yang bisa kita wariskan, kita berikan sehingga orang akan meniru kita. Nanti dalam hadis itu ada sebaliknya, contoh yang buruk. Ya. Kalau yang kita contohkan adalah buruk, maka orang yang mengikuti kita akan diminta pertanggungjawaban. Kamu yang ngajarin buruk ya? Ya. Contoh, orang suka datang telat. Ini kan biasa ya, datang telat gitu ya. Baik atau buruk datang telat? Buruk. Kalau pimpinan apa saja, datangnya selalu telat, itu akan memberi contoh kepada anak buahnya. Maka biasa telat itu menjadi tanggung jawabnya. Kalau pimpinannya datangnya tepat waktu,